Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Senin malam menyerahkan jenazah 7 korban bangunan runtuh di Ponpes Al-Khozini. Ketujuh jasad yang diserahkan ke keluarga di hari ke-8 pasca insiden itu menambah jumlah korban yang sudah berhasil teridentifikasi menjadi 17 jiwa. Waqiah meluapkan duka kehilangan putranya di pelukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebagai sesama ibu, Gubernur Khofifah pun nampak berusaha membesarkan hati Waqiah yang Senin malam datang ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk memastikan jasad sang putra Muhammad Davin. Bersama suaminya Hoiri, Waqiah pun diantar petugas masuk ke tenda posko postmortem. Meski sudah berupaya menguatkan hati, nyatanya pasangan suami istri warga Banowati Selatan, Bululor, Semarang, Jawa Tengah ini tak kuasa begitu melihat sendiri jasad sang putra terbujur di peti mati. Meski berdomisili di Semarang, jasad Muhammad Davin Senin malam dibawa ke kampung keluarga besarnya di Desa Karangtekek, Lomaer, Kecamatan Blega, Bangkalan, Madura untuk dimakamkan. Waqiah sampun ikhlas nggih. Bapak nggih sampun ikhlas sampun. Apa Bu doa terakhir buat putrane? Ya, mati syahid. Syahid ya Bu ya? Iya. Almarhum Muhammad Davin usia 13 tahun jadi satu dari 7 jenazah korban bangunan musola runtuh di Ponpes Al-Khozini yang berhasil teridentifikasi di hari ke-8. Selain M. Davin, tim DVI memastikan identitas ke-6 korban lain sebagai Muhammad Royhan Mustafa, Abdul Fatah, Wasiur Rohib, Muhammad Aziz Pratama Yudhistira, Muhammad Ali Rahbini, dan Sulaiman Hadi. Semuanya terdata sebagai santri Ponpes Al-Khozini. Meski dinantikan, pengumuman identitas ke-7 korban tak ayal mengguratkan duka di hati keluarga. Sama halnya dengan Waqiah, Sukarti pun melarutkan haru di pelukan gubernur. Inilah akhir penantian keluarga asal kampung Pulau Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, setelah menunggu kepastian nasib Muhammad Aziz Pratama Yudhistira selama 8 hari terakhir. Gubernur pun meminta keluarga para wali santri yang belum teridentifikasi untuk terus memanjangkan sabar menanti hasil identifikasi yang masih terus diupayakan. Jadi tentu kita semua mendoakan yang sudah teridentifikasi dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala, mereka bahagia di sisi Allah. Mudah-mudahan semua dipanggil dalam keadaan mati syahid karena mereka sedang mencari ilmu dan mereka sedang menjalankan ibadah sholat. Dan bagi wali santri atau keluarga yang masih menunggu hasil proses identifikasi ini, mohon tetap bersabar, mohon kuat dan tabah serta ikhlas. Mereka menunggu proses sampai kemudian hasil identifikasinya sudah dilakukan rekonsiliasi dan sudah ada kesesuaian oleh tim DVI Polda Jatim. Dari sisi tim DVI Polda Jawa Timur, peningkatan jumlah korban teridentifikasi di hari ke-8 adalah buah kerja keras, didukung memadainya data pembanding yang diberikan oleh para wali santri. Karena data antemortem banyak yang mengirim sekarang sudah mulai sadar, mulai tahu. Jadi ini tadi banyak yang dari Gigi juga, jadi senyum anak yang difoto itu langsung dikirim ke kita. Jadi kalau nggak ada pembandingnya kita agak sulit. Ya. Data pembandingnya hari ini? Pembandingnya lebih banyak, mudah-mudahan besok lebih banyak lagi. Dengan tambahan 7 jasad teridentifikasi Senin malam, hingga 8 hari pasca insiden Al-Khozini, artinya sudah 17 korban yang dipastikan identitasnya. Sementara lebih dari 50 jasad lagi, termasuk sejumlah potongan tubuh korban, masih dalam tahap identifikasi.
Usai disolatkan, jasad ke-7 korban yang teridentifikasi dibawa keluarga untuk dimakamkan. Rangkaian doa dan sholat jenazah untuk ke-7 jenazah yang teridentifikasi di hari ke-8 pasca insiden Ponpes Al-Hosidi menjadi akhir penantian bagi 7 keluarga mereka. Namun bagi puluhan lagi keluarga masih menanti entah sampai kapan proses identifikasi keluarga terkasih mereka akan selesai. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Polda Jawa Timur berjanji segera menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas insiden bangunan runtuh yang memakan puluhan korban jiwa di Pondok Pesantren Al-Khozini. Namun penyelidikan akan dilakukan usai evakuasi seluruh korban rampung. Ya, rencana pengusutan ini ditegaskan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Julius Abraham Abbas, usai konferensi pers hasil identifikasi 7 korban Al-Huzini Senin malam. Penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini menurut Abbas pasti dilakukan, namun masih menunggu tahapan evakuasi para korban dan membersihkan lokasi bencana non-alam ini selesai dilakukan. Sejumlah pihak mendesak insiden di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo yang diduga terjadi akibat kegagalan struktur konstruksi bangunan diusut tuntas. Selain karena mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan korban luka, diduga kuat ada unsur kelalaian dari pihak pesantren yang mengakibatkan insiden ini terjadi. Nah, oleh karena itu terkait dengan proses penegakan hukum harus kami tegaskan bahwa kami masih menunggu terlebih dahulu teman-teman SAR ini sudah selesai, kemudian lokasi sudah clear, barulah kami akan melangkah. Pasti kami akan melangkah ke proses penegakan hukum. Jenazah Muhammad Aska Ibadu